Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadi Sudono dalam program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada tugas kali ini ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, menganggap murid sebagai kertas putih sehingga pembelajaran bersifat pasif karena kertas putih tersebut belum ada coretan dan isi sama sekali. Gurulah yang mengisi kertas tersebut dan saya juga harus mengisi dengan hal-hal yang sama untuk setiap murid. Yang kedua, murid hanya sebagai objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang benda itu. Contohnya, dalam pembelajaran guru merupakan sumber utama pembelajaran bagi murid. Murid dituntut untuk mengikuti keinginan guru, belajar di kelas dan duduk rapi. Mereka bagaikan batu yang diletakkan di tempatnya tanpa bergerak dan berbicara. Mentransfer ilmu dengan ceramah sehingga pembelajaran membosankan. Murid hanya melaksanakan perintah guru tanpa harus berkarya sesuai dengan keinginannya. Ketiga, pendidikan tak perlu berpihak pada anak, karena pada dasarnya keberhasilan anak belajar dilihat dari nilai pada aspek kognitif. Setelah nilai berada di atas KKM, saya anggap pendidikan dan pembelajaran telah tuntas dan berhasil. Saya tidak menuntun, tapi menuntut murid mendapatkan nilai kognitif yang baik tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Keempat, target pembelajaran berubah-ubah sesuai dengan pergantian pemerintahan dan kepentingan pemerintah. Kurikulum berubah hanya demi kepentingan penguasa belaka. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya terbuka lebar. Yang awalnya saya beranggapan bahwa murid hanyalah kertas kosong, ternyata pemikiran saya itu salah. Murid bukan kertas kosong, melainkan murid merupakan kertas yang telah ada tulisannya meskipun samar-samar. Murid memiliki keunikan yang telah ada sesuai kodratnya. Tugas guru menebalkan tulisan tersebut. Oleh sebab itu, tugas guru yaitu untuk menuntunnya agar anak bisa memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan sesuai minat dan bakatnya. Namun, dalam memilih kebebasan tersebut, seorang guru harus menuntun dan membimbingnya agar anak tidak salah jalan, tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan mereka. Yang kedua, perubahan pemikiran yang kedua yaitu ketika saya memandang murid hanya sebuah benda sebagai objek pembelajaran. Murid bukan objek pembelajaran, tapi murid merupakan sumber pembelajaran itu sendiri. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar pada siapa saja. Melalui teknologi internet, murid bisa belajar. Melalui lingkungan tempat tinggalnya, bahkan bisa belajar pada siapapun, meskipun pada orang yang tidak mempunyai profesi sebagai guru. Yang ketiga, perubahan pemikiran yang ketiga, yaitu guru harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi sesuai minat dan bakatnya. Pembelajaran tidak boleh pasif, pembelajaran harus aktif. Siswa diberikan kebebasan berkreasi dan berkarya. Nilai kognitif bukan satu-satunya nilai yang harus diutamakan, melainkan aspek kognitif juga harus selaras dengan budi pekerti.
Yang keempat, perubahan yang saya rasakan yaitu tentang kebijakan perubahan dan target kurikulum. Pada awalnya saya berpikir perubahan kurikulum hanya untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa. Sekarang setelah mempelajari bahwa perubahan kurikulum tersebut sebagai bukti bahwa pendidikan itu harus dinamis, bukan statis. Pendidikan berubah berdasarkan perubahan zaman. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berhamba pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Ketiga, mengikutsertakan murid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Keempat, menerapkan pembelajaran dengan berpedoman pada trilogi pendidikan. Kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual yang menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar agar mampu mengenali dan melestarikan kebudayaannya. Keenam, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan dalam pembelajaran di sekolah. Ketujuh, mendidik dengan berkolaborasi dengan siapapun yang berkaitan dengan pendidikan. Kesimpulan, pendidikan yang diterapkan harus berpihak pada anak, agar anak bisa mengenali potensi pada dirinya, mengenali semua kemampuannya dengan tidak terlepas dari bimbingan dan tuntunan guru, dengan tujuan agar anak merdeka lahir dan batin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.